Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Kenanga Kinasi. Wow, penulis asal Kalimantan Selatan, penulis favorit kita semua, selalu keren ya kisah dari Kenanga Kinasi. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman mungkin yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa nih ya, belum subscribe, diklik dulu dong. Tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Bercerita ini kami upload setiap malam teman-teman, setiap jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan nggak pakai berlama-lama lagi ya, nggak pakai berbasa-basi lagi. Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Kita menuju ke Kalimantan Selatan. Mantra pemikat dari majalah tua. Siang itu langit terasa semakin kelam, seolah ikut merasakan duka yang mendalam di hati seorang gadis muda. Di sebuah rumah panggung di pelosok desa, suasana begitu ramai. Mina yang baru berumur 14 tahun duduk di sudut kamar, mengenakan pakaian putih yang terlalu besar untuk tubuh mungilnya. Wajahnya yang biasa ceria kini tertunduk lesu, matanya yang berkilau kini memerah dan sembab oleh air mata yang tak kunjung berhenti mengalir. Di luar, suara keramaian terdengar riuh, seharusnya menjadi pertanda kebahagiaan. Di telinga Mina, suara itu terasa seperti peringatan kematian bagi masa kecilnya. Dia merasa terjebak, tak ada jalan keluar dari nasib yang dipaksakan padanya. Suara riuh tamu undangan terdengar bercampur dengan aroma masakan yang menyeruak dari dapur. Tetapi Mina tidak peduli. Di dalam hatinya, dia sibuk merenungi nasib yang akan segera mengubah hidupnya selamanya. Di dekatnya, Ibunda Mina, perempuan dengan wajah lelah dan usia yang sudah menua sebelum waktunya, berdiri dengan raut muka serba salah. Dia tahu apa yang dirasakan Mina, akan tetapi apa daya, desakan keluarga besar dan tuntutan ekonomi membuatnya tak bisa berbuat apa-apa. Mata mereka sempat bertemu. Dalam pandangan singkat itu, Mina seakan memohon belas kasih. Ibunya terpaksa memalingkan wajah, menghapus air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya sendiri. Waktu berjalan begitu lambat. Akhirnya, saat yang ditakuti Mina tiba juga ayahnya, seorang lelaki dengan wajah keras tanpa banyak kata, masuk ke dalam kamar untuk menjemputnya. "Mina, lakas keluar. Sudah waktunya," katanya singkat, memperingatkan anaknya agar segera keluar karena waktunya sudah tiba. Mina menatap ayahnya dengan perasaan hancur, tetapi dia tahu melawan hanya akan membuatnya lebih menderita. Dia berdiri perlahan, langkah kakinya terasa berat seolah rantai besi membelit setiap inci tubuhnya. Dengan perasaan yang campur aduk antara ketakutan, penyesalan, sekaligus tidak berdaya yang teramat dalam, Mina melangkah keluar dari kamar, mengikuti ayahnya menuju pelaminan. Di luar, Rustam, seorang lelaki parubaya dengan wajah kasar, telah menunggu di pelaminan. Dia mengenakan jas rapi, senyum tipis terukir di bibirnya, seakan puas dengan apa yang ia dapatkan hari ini. Tidak jauh dari Rustam, ketiga istrinya yang lain duduk dengan tatapan datar, sudah mati rasa menyaksikan momen tersebut. Mereka tahu nanti malam akan menjadi malam panjang bagi Mina, malam yang akan menandai akhir dari masa kanak-kanaknya. Saat Mina duduk di samping Rustam, dia merasa tubuhnya seperti mati rasa. Orang-orang di sekelilingnya tersenyum mengucapkan salam, tetapi dia merasa seperti berada di dunia lain, jauh dari keriuhan pesta yang diadakan untuknya. Matanya menatap lurus ke depan, sementara pikirannya melayang-layang, mencoba menemukan titik terang di tengah kegelapan yang membayangi masa depannya.
Ketika akad nikah dimulai, Mina bahkan tak mampu lagi menangis. Hatinya terasa kosong, seakan semua emosi telah mengalir habis bersama air mata yang tumpah sejak tadi. Suara penghulu yang memimpin prosesi terdengar menggelegar di telinganya. Sayang, makna dari kata-kata itu tak lagi difahami oleh Mina. Beberapa menit kemudian, Mina resmi menjadi istri Rustam, lelaki yang usianya 3 kali lipat dari dirinya. Ketika semua orang mulai meninggalkan pelaminan, Mina memandang putus asa ke arah langit yang semakin gelap. Seminggu berlalu, Mina sudah merasakan dinginnya sikap Rustam yang jauh dari bayangan seorang suami yang seharusnya memberikan kasih sayang dan perlindungan. Sebagai lelaki yang telah beristri 3, Rustam memandang Mina hanya sebagai piala tambahan, bukan sebagai pasangan hidup yang harus dihormati. Rumah panggung besar yang sekarang menjadi tempat tinggalnya terasa seperti penjara, di mana Mina tak lebih dari seorang tahanan yang harus patuh pada setiap kehendak Rustam. Setiap pagi, Rustam bangun lebih awal, meninggalkan ranjang tanpa sepatah kata pun. Mina yang masih remaja dan terbiasa bangun dengan lembutnya suara ibu, kini harus menghadapi suasana serba dingin. Kalau dia bergerak lambat, Rustam akan memarahinya dengan suara keras, menyuruhnya untuk segera menyiapkan sarapan atau membersihkan rumah. Tangan kasar Rustam seringkali tak segan mendarat di lengan atau di punggung Mina jika dia dianggap lamban ataupun tidak becus mengurus rumah. Bekas memar serta luka gores menjadi pemandangan biasa di tubuhnya, tetapi lebih menyakitkan lagi adalah bekas luka di hatinya yang tergores oleh kata-kata pedas dan perlakuan semena-mena Rustam. Hari-hari di kampung pun tidak lebih baik bagi Mina. Setiap kali ia keluar rumah, tatapan mata para tetangga yang penuh sindiran selalu mengikuti langkah kakinya. Mama marasnya ai, balaki lawan orang tua. Bisik-bisik dari para ibu yang berkumpul di pinggir jalan terasa begitu tajam di telinganya, mengejek Mina yang harus menikahi laki tua. Mereka menertawakannya, mengolok-ngolok pilihan yang sebenarnya bukanlah keputusannya. Anak-anak kecil yang tak mengerti apa-apa ikut mengejeknya, meniru cemoohan yang mereka dengar dari orang dewasa. Mina terpaksa berjalan menunduk, menyembunyikan air mata yang ingin jatuh setiap kali dia melintas di antara kerumunan. Meskipun begitu, telinganya tetap menangkap setiap kalimat sinis yang ditunjukkan padanya. Nyata ayahnya akun, Kai Rustam kan punya banyak uang. Gadis sepertinya pasti tergiur dengan hartanya. Salah satu suara terdengar diiringi tawa sinis yang membuat Mina ingin berlari sejauh mungkin. Ketika Mina kembali ke rumah, bukan kenyamanan yang ia dapatkan, melainkan wajah Rustam yang semakin masam. Dia tidak peduli pada perasaan Mina, bahkan sengaja membiarkan istri-istrinya yang lain memperlakukannya dengan sangat kejam. Mereka memperlakukan Mina seolah seperti pembantu, memerintahkannya untuk mengerjakan pekerjaan rumah yang berat, sementara mereka duduk santai, mengawasi setiap gerakannya dengan tatapan penuh iri dengki. Mereka tahu Mina sebagai yang termuda tentunya akan mendapatkan perhatian lebih dari Rustam. Kenyataan tersebut justru membuat mereka semakin kejam dalam perlakuannya. Suatu hari, setelah lelah bekerja tanpa henti, Mina terjatuh di dapur. Air matanya tumpah tak terkendali saat dia duduk di lantai, memeluk lututnya, merasa tubuh serta jiwanya benar-benar hancur. Rustam yang melihat kejadian itu hanya melayangkan tatapan marah. Apa yang ikam tangisi? Ayo cepat bangun dan selesaikan pekerjaanmu, bentaknya tanpa belas kasihan. Mina tak punya pilihan lain selain menahan tangis, lalu kembali berdiri, melanjutkan pekerjaan dengan tangan yang gemetar dan hati teriris perih. Malam hari, ketika Rustam kembali ke kamar, Mina hanya bisa merapat ke sudut ranjang, takut akan perlakuan suaminya yang seringkali tidak berperasaan. Dia tidak pernah mendapatkan sentuhan lembut atau kata-kata manis, hanya gerakan penuh nafsu yang membuatnya merasa tak lebih dari sekedar alat pemuas bagi Rustam. Setiap malam,
Bagi Mina, terasa seperti malam yang tak berujung penuh oleh penderitaan. Mina yang dulu ceria kini berubah menjadi sosok yang murung. Setiap harinya merupakan perjuangan hidup untuk bertahan agar tidak menjadi gila di bawah siksaan Rustam dan ketiga istrinya yang lain. 3 tahun berlalu sejak Mina dinikahkan dengan Rustam dan hidupnya kini terasa seperti bayangan suram yang terus menghantui setiap langkahnya. Di usia 17 tahun, tubuh Mina telah berubah drastis. Dari sosok gadis remaja yang dulunya lincah, badannya kini kurus kering. Tulang-tulang yang menonjol di balik kulit yang semakin pucat, penampilannya lusuh dengan rambut yang kini kusut tak terurus, wajahnya yang dipenuhi garis-garis kelelahan akibat tidur yang tak pernah nyenyak menanggung beban hidup yang terus menghimpitnya. Di pagi harinya, Mina berdiri di depan dapur, mengenakan baju lusuh yang sudah pudar warnanya, di tengah mengaduk nasi di dalam panci kecil, makanan sederhana yang menjadi santapan utama bagi keluarganya. 2 orang anaknya yang masih kecil berada di dapur. Si sulung memegangi kain sambil merengek minta perhatian. Mata Mina yang dulunya cerah tampak redup, pandangannya kosong saat sesekali mengusap keringat di dahi dengan punggung tangannya yang kasar. "Sabar naklah," ujarnya pelan saat menggendong si kecil yang menangis keras karena kehausan. Usianya yang baru berusia beberapa bulan sering menangis karena kekurangan susu. Mina selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya, tetapi kondisi tubuhnya yang lemah membuatnya tak berdaya. Rustam yang dulu begitu bernafsu pada Mina kini sudah bosan. Dia jarang pulang ke rumah Mina, lebih sering menghabiskan waktu dengan istri-istrinya yang lain atau pergi keluar desa untuk urusan yang tidak pernah dijelaskan kepada Mina. Rustam hanya pulang untuk mengambil pakaian bersih sebelum kembali pergi. Jikapun dia berbicara, suaranya hanya dipenuhi perintah kasar atas pekerjaan rumah yang tidak sempurna di matanya. Tidak ada uang yang ditinggalkan Rustam untuk Mina. Bahkan dia tidak peduli ketika tahu Mina menganyam tikar purun untuk mencari uang sendiri. Dan ketika malam tiba, tubuhnya seringkali terlalu lelah untuk berjalan ke kamar. Anak-anaknya tidur di dekatnya, meringkuk di atas tikar tipis yang sudah lama usang. Nah, suara perempuan yang tak asing baginya terdengar dari pintu depan. "Buka, Jamak, kada kunci," saut Mina seraya menenangkan anaknya yang kini mulai mengantuk setelah terlalu lama menangis. Ibunda Mina masuk ke dalam rumah, membawakan beberapa liter beras dan sayuran yang diambil sendiri di belakang rumahnya. Tentu saja, dia datang secara sembunyi-sembunyi. Suaminya pasti marah kalau tahu dia datang ke rumah Mina dengan membawa beras. Lelaki itu masih marah karena Mina gagal menjerat hati Rustam agar melekat padanya. Kalau saja Mina bisa merayu Rustam, keadaannya tentu jauh lebih baik. Ibu Mina meletakkan semua bawaannya di atas lantai, menatap anak dan cucunya dengan iba, lantas pulang. Dia tidak bisa terlalu lama di sana agar suaminya tidak mengamuk. Mina memandang punggung ibunya tanpa berkata-kata. Mina masih menyalahkan kedua orang tuanya yang memaksa ia menikahi Rustam. Setelah makan dan menidurkan kedua anaknya, Mina lanjut membersihkan dapur. Saat itulah matanya menangkap sesuatu di sudut lemari kayu yang berdebu. Sebuah majalah lusuh dengan halaman yang sudah menguning terselip di antara tumpukan kain lap. Tangan Mina yang kurus tampak gemetar meraih majalah tersebut. Sampulnya penuh gambar dan tulisan menyeramkan. Hatinya berdesir, mengenang masa kecilnya ketika ia sering membaca cerita-cerita dalam buku yang dipinjam dari sekolah sebelum hidupnya berubah menjadi mimpi buruk. Rasa penasaran membawanya duduk di lantai dapur yang dingin. Lantas ia mulai membuka halaman demi halaman majalah itu. Debu-debu kecil berterbangan saat Mina membuka lembaran kertas yang terlihat sudah rapuh. Beberapa artikel hanya dibaca sepintas, tetapi matanya tiba-tiba terpaku pada sebuah tulisan besar yang menonjol di salah satu halaman. "Pelet darah head, cara mengikat cinta suami." Mina merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Tiba-tiba dia merasakan sebuah obsesi untuk mengambil hati Rustam demi membalas semua rasa sakit hatinya selama ini. Tangan Mina tambah gemetar ketika membaca setiap kata dalam artikel tersebut.
Tulisan itu menggambarkan dengan rinci bagaimana seorang istri bisa membuat suaminya kembali cinta padanya dengan menggunakan darah haid yang dicampurkan ke dalam minuman. Walau terdengar tidak masuk akal, hati Mina yang putus asa tergerak untuk mencoba. Seumur hidupnya ia tak pernah berpikir untuk melakukan hal semacam itu, tetapi keadaan yang teramat sulit membuatnya mengambil langkah nekat. Pada hari berikutnya, saat Rustam pulang dari perjalanannya, Mina sudah merencanakan segalanya. Ia menyiapkan secangkir kopi, sesuatu yang biasa ia lakukan, tapi kali ini dengan niatan yang berbeda. Dengan hati-hati, Mina mengambil sedikit darah haidnya, mencampurkan ke dalam kopi yang lalu diaduk cepat. Warna kopi tidak berubah, hanya rasa khawatir yang semakin kuat menghantui pikiran Mina. Apakah benar ini akan berhasil? Apakah benar Rustam akan memperhatikannya? Ketika Rustam duduk di meja makan, Mina datang membawakan kopi tersebut dengan tangan gemetar yang ia sembunyikan di balik senyuman. Rustam menatapnya dengan pandangan acuh tak acuh seperti biasanya, sama sekali tidak menyadari ada yang berbeda. "Ini kopi pian," kata Mina dengan suara serak. Hatinya berdesir kuat. Rustam meraih cangkir itu tanpa sepatah kata, menyesap kopi tersebut dengan tenang, tanpa mengetahui ada sesuatu yang jahat di dalamnya. Mina menahan nafas kala melihat Rustam meneguk kopi yang sudah ia campuri dengan darah haidnya. Ia menunggu, berharap akan segera ada perubahan, namun ternyata Rustam hanya meletakkan cangkirnya lalu kembali melanjutkan makan seperti biasa tanpa menunjukkan reaksi apapun. Perasaan lega bercampur takut menyelimuti Mina. Sementara ia bergegas kembali ke dapur, tidak ingin berada di dekat Rustam lebih lama. Dalam hati kecilnya, ia berharap pelet itu akan bekerja dan mungkin saja Rustam akan kembali menunjukkan kasih sayang padanya. Pada mulanya, Mina tidak menyadari bahwa perubahan itu benar-benar terjadi. Sehari setelah dia mencampurkan darah haid ke dalam kopi Rustam, tidak ada yang berbeda. Rustam masih bersikap dingin dan acuh tak acuh seperti biasanya, sehingga Mina kembali mengulanginya sampai 7 hari berturut-turut. Perlahan-lahan Mina mulai melihat tanda-tanda perubahan pada Rustam. Hari itu, entah kenapa, Rustam yang biasanya hanya keluar rumah tanpa berpamitan, tiba-tiba menyentuh pundak Mina dengan lembut. "Kasihani Kamding, kau Yuhan Banar," ucap Rustam lembut menatap istrinya yang tampak kelelahan. Mina yang tengah sibuk menyiapkan sarapan hampir menjatuhkan piring di tangannya. Suara lembut itu asing sekali, tak pernah didengarnya dari suami. Hatinya bergetar, heran karena tak percaya bahwa Rustam bisa bersikap demikian. Hari-hari berikutnya, Rustam semakin berubah. Ia pulang lebih awal, membawa buah tangan untuk Mina dan anak-anak mereka. Rustam yang dulu jarang berada di rumah, kini lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarganya. Dia memperhatikan Mina dengan cara yang belum pernah dilakukannya sebelumnya. Setiap sore, Rustam duduk bersama Mina di beranda rumah sambil mengobrol. Mina tidak bisa lagi menyembunyikan kebahagiaannya. Ia mulai merasa lebih dihargai dan dicintai. Tubuhnya yang dulu kurus kering kini kembali berisi. Wajahnya yang lusuh perlahan mulai berubah. Ada sedikit binar kebahagiaan yang kembali ke dalam hidupnya, terlihat jelas di mata serta senyumannya yang mulai berkah lagi. Perubahan Rustam tidak hanya berhenti di situ saja. Suatu malam, ketika mereka berdua duduk di ruang tamu setelah anak-anak tertidur, Rustam tiba-tiba memegang tangan Mina dengan erat. "Mina, aku sudah lama berpikir bahwa hanya kamulah yang benar-benar memahamiku. Aku sudah bosan dengan istriku yang lain. Mereka tidaklah sebaik kau. Tidak seperti kau yang selalu sabar dan setia." Mina terkejut kala mendengar pengakuan itu. Sebelum ia sempat merespon, Rustam melanjutkan, "Aku sudah membuat keputusan untuk menceraikan mereka. Hanya kamulah yang akan tetap menjadi istriku." Mata Rustam menatap Mina penuh keseriusan, sedangkan Mina hanya bisa terpana, tak mampu berkata apa-apa. Hatinya berdebar kencang, tidak pernah membayangkan Rustam akan mengambil keputusan seberani ini.
Beberapa hari kemudian, Rustam benar-benar melaksanakan niatnya. Istri-istrinya yang lain dipanggil satu persatu, lalu Rustam menceraikan mereka. Tak ada air mata dari para istri, hanya kepasrahan karena mereka tahu Rustam bukanlah sosok yang bisa mereka lawan. Keputusan Rustam sudah final. Mereka tidak punya pilihan lain lagi selain menerima nasib mereka. Rustam telah berubah menjadi sosok yang berbeda. Dia bukan lagi laki-laki yang gemar main perempuan, seolah-olah seluruh perhatiannya kini hanya untuk Mina. Setelah perceraian itu, kehidupan Mina berubah drastis. Dia kini menjadi istri satu-satunya yang paling disayang. Bahkan Rustam menjadi penurut dan selalu berusaha membuat Mina bahagia. Tidak ada lagi kekerasan atau kata-kata kasar, hanya ada kelembutan serta cinta yang tulus. Setidaknya begitulah yang dirasakan Mina. Dia merasa seperti menjalani mimpi yang tak pernah ia bayangkan. Dalam mimpi itu, Mina adalah ratu di rumahnya sendiri. Rustam bahkan mulai membangun kembali rumah mereka, memperbaiki bagian-bagian yang dulu diabaikan. Ia bekerja lebih giat untuk memastikan Mina dan anak-anak mereka hidup dalam kenyamanan. Mina yang dulunya hidup dalam bayang-bayang penderitaan kini menjadi pusat perhatian Rustam. Akan tetapi, di balik senyum bahagia Mina, ada kekhawatiran yang tak terucapkan. Ia tidak bisa sepenuhnya menghapus dari pikirannya bahwa perubahan ini mungkin terjadi karena hal yang ia lakukan. Namun, setiap kali Rustam memeluknya dengan penuh kasih, Mina memilih untuk menenggelamkan kekhawatiran tersebut. Dia menikmati cinta yang kini terasa begitu nyata dalam hidupnya. Rustam tidak hanya memanjakan Mina dengan kasih sayang, dia juga rela memberikan semua harta benda miliknya kepada Mina. Bahkan saat Mina merengek ingin naik haji, lelaki itu tak segan-segan menuruti. Dia menjual tanah miliknya dan mendaftar haji. Pada tahun itu, berangkat haji tidaklah perlu menunggu sampai puluhan tahun, sehingga tidak lama kemudian Mina dan Rustam pun bisa segera melakukan ibadah haji di Mekah. Hari itu di Mekah, Mina berdiri di depan Masjidil Haram dengan perasaan berdebar bersama Rustam. Mereka tiba untuk menunaikan ibadah haji. Wajah Mina terlihat pucat, tubuhnya gemetar, bukan karena kelelahan, melainkan karena perasaan yang sulit dijelaskan. Sejak pertama kali dia menjejakkan kaki di tanah suci, ada sesuatu yang tak biasa menyelimuti hatinya, seolah-olah ada beban tak kasat mata yang menekan jiwanya. Rustam menggenggam tangan Mina dengan erat, membawanya mendekat ke arah Ka'bah. Mata Mina menatap lurus ke arah depan, mencoba mencari pandangan Ka'bah yang selama ini hanya ia dengar ceritanya dari orang-orang. Hanya saja, semakin ia berusaha melihat, semakin Ka'bah itu terlihat kabur dari pandangannya. Ka'bah yang seharusnya berdiri megah di depannya tampak samar, tertutup kabut hitam yang tebal. Mina mengerjapkan matanya, berharap penglihatannya kembali normal, tapi tidak ada perubahan. Mina mulai merasa panik. Aku tidak bisa melihat Ka'bah, bisiknya kepada Rustam dengan suara gemetar. Rustam menatapnya dengan kening berkerut, lalu melihat ke arah yang sama. Ka'bah ada di sana, Ding. Ayo, kamu pasti terlalu lelah. Kita istirahat dulu sebentar. Rustam mencoba menenangkan Mina, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan keheranannya. Bagaimana mungkin Mina tidak bisa melihat Ka'bah yang jelas-jelas ada di depan mereka? Dengan langkah limbung, Mina mengikuti Rustam menuju tempat yang lebih tenang di sekitaran Masjidil Haram. Setiap kali ia menoleh ke belakang, Mina merasa ada sosok yang mengikutinya. Tetapi saat ia mencoba melihat lebih jelas, sosok itu menghilang seperti bayangan kabut yang tertiup angin. Suara gemuruh doa dari para jamaah yang mengelilingi Ka'bah terdengar di telinganya, tapi suara itu terasa jauh dan bergaung, seolah berasal dari dunia lain. Di malam hari, saat mereka kembali ke hotel, Mina merasa lebih tidak tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, dia melihat bayangan hitam besar, matanya merah menyala, berdiri di dekat pintu kamar mereka. Bayangan itu tidak bergerak, hanya dia memandang Mina dengan tatapan yang membuat bulu kuduknya meremang.
Mina berkali-kali menggigil dalam selimut. Tubuhnya terasa dingin meskipun AC hotel sudah dimatikan. Ketika ia mencoba membangunkan Rustam untuk menceritakan hal ini, suaminya hanya mendengkur tak merasakan apa-apa. Selama berada di tanah suci, kejadian aneh terus saja menimpa Mina. Setiap kali mereka akan melakukan tawaf, Mina selalu merasa kakinya berat seolah seperti ditarik ke tanah. Rustam bahkan harus membimbingnya, bahkan terkadang menyeretnya paksa agar bisa menyelesaikan tawaf. Entah kenapa, Mina merasa seolah ada sesuatu yang menahannya, menghalangi dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, sehingga hatinya semakin gelisah ketakutan. Pernah, Mina mencoba sendiri untuk keluar dan melihat Ka'bah. Ia berjalan pelan menuju Masjidil Haram. Mina merasa sedikit lebih tenang saat melihat banyak orang di sekelilingnya, berharap bahwa kehadiran mereka bisa memberinya keberanian. Tetapi ketika sampai di depan Ka'bah, kembali pemandangan yang sama terjadi. Ka'bah seolah menghilang, tertutup kabut pekat yang membuat Mina tak mampu melihat bentuknya. Hanya bayangan hitam yang tampak seolah-olah menertawakannya. Mina terjatuh di atas lantai marmer dingin. Air mata menetes dari pipinya. Ya Allah, apa dosaku sehingga aku tak bisa melihat rumahmu? Bisiknya lirih. Mina merasa terputus dari rahmat Tuhan. Seakan setiap doa yang ia panjatkan terasa seperti menembus dinding tebal yang tak bisa ditembus. Pada hari terakhir di Mekah, Mina mendapati dirinya berdiri seorang diri di balkon hotel. Rustam sedang keluar untuk membeli oleh-oleh, meninggalkannya dalam kesunyian yang mencekam. Mina menatap langit Mekah yang cerah, tapi baginya semua terasa kelabu. Ketika ia memandang ke bawah melihat arus jamaah, Mina bagai seorang pengembara yang tersesat tidak tahu jalan pulang. Ia sadar ada sesuatu yang tidak beres di dalam dirinya. Saat Rustam kembali, Mina memutuskan untuk tidak bercerita tentang apa yang ia alami. Ia hanya tersenyum tipis, menerima takdirnya dalam diam, berharap suatu hari ia akan menemukan jawaban atas sebuah kejadian aneh yang menimpanya di tanah suci. Sepulang dari tanah suci, justru Rustam tampak tidak seperti biasanya. Wajahnya yang penuh semangat kini terlihat pucat dan lelah. Tubuh kuatnya mulai melemah. Seringkali ia mengeluh merasa dingin meskipun cuaca di luar panas terik. Mina menjadi cemas melihat kondisi suaminya. Pada malam pertama, setelah mereka kembali ke kampung halaman, Rustam tiba-tiba terbangun dari tidurnya dengan tubuh yang basah oleh keringat. Matanya terbuka lebar, nafasnya tersengal-sengal seperti habis berlari jauh. Mina yang tidur di sampingnya segera terjaga, mengusap kening Rustam yang panas. "Kak, kenapa kak?" tanya Mina penuh kekhawatiran. Rustam tidak segera menjawab. Matanya hanya menatap kosong ke langit-langit kamar, seolah ada sesuatu yang dilihatnya di sana. Setelah beberapa saat, ia pun berbisik, "Ding, aku merasa ada yang mengikutiku." Kata-kata Rustam membuat hati Mina mencelos. Kendangan akan pengalaman anehnya di Mekah kembali menghantuinya, tetapi ia menepis perasaan itu, memilih mencoba untuk tetap tenang di hadapan suaminya. "Mungkin itu hanya perasaan pian saja kak. Istirahatlah. Besok kita akan bisa ke dokter," bujuk Mina sambil menggenggam tangan Rustam lembut. Sayang, malam itu justru menjadi awal dari semakin memburuknya kondisi Rustam. Setiap hari tubuhnya semakin melemah, nafsu makannya menghilang. Seringkali hanya bisa terbaring di tempat tidur, memandangi langit-langit dengan tatapan hampa. Mina berusaha sekuat tenaga merawatnya, memberikan makanan dan obat, tetapi tidak ada yang tampak membantu. Dia masih terbaring sakit. Para tetangga mulai berdatangan, menanyakan kabar Rustam, lalu memberikan berbagai saran. Sebagian besar dari mereka menduga bahwa Rustam terkena penyakit akibat kelelahan selama ia menunaikan ibadah haji. Dalam hati kecilnya, Mina merasa bahwa penyakit Rustam ini bukanlah sekedar masalah kelelahan saja. Di pagi harinya, di saat Mina sedang menyiapkan bubur di dapur, terdengar suara Rustam memanggilnya dari dalam kamar. Suaranya terdengar lemah, nyaris seperti rintihan. Mina segera berlari ke kamarnya, menemukan Rustam terbaring dengan mata setengah terbuka. Wajahnya pucat pasi, seperti tidak ada darah yang mengalir di balik kulitnya.
Mina, Rustam berusaha berbicara, tetapi suaranya tersendat. Mina segera mendekat, duduk di tepi ranjang, lantas menggenggam tangan suaminya yang kini terasa dingin. Kak, aku di sini. Jangan bicara terlalu banyak. Pian harus beristirahat, kata Mina pelan menenangkan Rustam yang tampak kesulitan bernafas. Rustam menggelengkan kepala pelan. Mina, maafkan aku. Maafkan. Maafkan atas segala yang telah aku lakukan. Lawan Ikam Salawas ini, ucapnya susah payah. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti beban berat yang harus diangkatnya. Air mata Mina mengalir tanpa bisa ia tahan. Ia tidak pernah mendengar Rustam berbicara dengan nada penuh penyesalan seperti ini. Jangan bicara seperti ini. Aku sudah memaafkanmu. Semuanya sudah berlalu. Yang penting sekarang pian sembuh ya, ujar Mina sambil terisak. Hatinya terasa pilu melihat suaminya merintih kesakitan. Rustam memaksakan diri tersenyum tipis, lalu perlahan matanya terpejam. Nafasnya semakin lemah hingga akhirnya berhenti sama sekali. Mina tidak segera menyadari bahwa suaminya kini telah tiada. Ia masih menggenggam tangan Rustam erat-erat, berharap ada keajaiban yang bisa menyelamatkan nyawa suaminya. Ketika kesadaran akhirnya menghampirinya, Mina menjerit sejadi-jadinya. Tangisannya memecah keheningan pagi itu, membuat para tetangga dan keluarga segera berdatangan. Dalam pelukan mereka, Mina merasa dunianya runtuh. Meski bukan suami yang sempurna, Rustam adalah satu-satunya sandaran hidup. Kini dia harus menghadapi hidup tanpa suami yang telah menjadi pusat dunianya selama ini. Rustam dimakamkan di kampung halamannya dengan diiringi doa-doa dari tetangga dan juga keluarga. Sepanjang prosesi pemakaman, Mina hanya bisa duduk terdiam, matanya merah dan bengkak karena terlalu banyak menangis. Di tengah keramaian itu, Mina merasa kesepian. Orang yang akhir-akhir ini sangat memanjakannya kini sudah pergi selama-lamanya. Setelah kepergian Rustam, hidup Mina berubah drastis. Dia belum bebas dari bayang-bayang Rustam. Perasaan sepi kerap menghampirinya. Di desa kecil tempat tinggalnya, orang-orang menjauhi Mina. Mereka tak suka pada perempuan janda yang wajahnya masih terlihat muda itu. Sementara itu, Mina mulai merasa nyaman ketika ada tetangga baru yang bersikap ramah padanya. Hanya pasangan suami istri itu yang memperlakukannya dengan baik. Lalu, entah bagaimana, Mina mulai menyadari ada perasaan tak pantas yang berkembang pada Fuad. Nama sang suami tetangga barunya itu, Fuad, memang lelaki tampan dan ramah. Ia seringkali tersenyum pada Mina saat mereka berpapasan di jalan atau ketika Fuad lewat depan rumahnya. Setiap kali Mina melihat Fuad, jantungnya berdebar tak menentu. Ia bukan tak tahu bahwa Fuad sudah memiliki istri, akan tetapi perasaan Mina pada Fuad semakin hari semakin tak terbendung. Suatu hari, saat sedang membereskan lemari pakaian mendiang Rustam, Mina menemukan kembali majalah misteri yang pernah membantunya dulu. Majalah itu sudah kusam, tapi artikel tentang pelet darah haid masih utuh terbaca. Mina merasakan desir yang sama seperti yang ia rasakan dulu. Pikiran untuk menggunakan pelet itu pada Fuad terus saja mengganggu benaknya, terutama ketika rasa cintanya semakin kuat. Setelah beberapa hari berpikir, Mina akhirnya memutuskan untuk melakukannya lagi. Ia merasa ini adalah satu-satunya cara agar ia bisa bersama Fuad. Dengan perasaan campur aduk antara bersalah dan tekad yang kuat, Mina mulai merencanakan aksinya. Mina tahu bahwa Fuad sangat menyukai masakan daging, sementara istrinya tidak suka bahan masakan yang mengandung daging. Suatu sore, Mina sengaja membuatkan masakan dari daging sapi. Ditambahkannya darah haidnya dalam masakan tersebut dengan hati-hati. Ia menyimpannya dalam wadah kecil dan berjalan ke rumah Fuad. Sesampainya di sana, Fuad terlihat sedang duduk di depan rumah. Sepertinya ia baru saja pulang dari tempat kerjanya. Mina tersenyum genit. Dia sudah berhias secantik mungkin hari itu demi untuk menarik perhatian Fuad.
"Pinipian adakah?" tanya Mina manis. Fuad lalu memanggil istrinya. Perempuan bernama Ana itu pun lalu segera muncul. Wajah Mina berubah masam, tetapi ia segera menyerahkan wadah berisi masakan itu ke tangan istri Fuad. "Aku tadi mau masak agak banyak. Dimakanlah." Istri Fuad yang tidak menaruh curiga apapun tersenyum lebar kala menerima tawaran Mina. Beberapa hari setelah itu, Mina mulai melihat perubahan pada Fuad. Fuad menjadi lebih sering datang ke rumahnya atau selalu mencari alasan untuk berbicara untuk membantu Mina. Ketika istri Fuad, Ana, bertanya mengapa suaminya sering pulang terlambat, Fuad hanya menjawab singkat, "Acu tak acu," sesuatu yang sangat berbeda dari sikap lembutnya sebelumnya. Mina melihat hasil dari pelet itu dengan perasaan puas. Tak lama kemudian, desas-desus di desa mulai menyebar bahwa Fuad sering bertengkar dengan istrinya. Orang-orang desa menyaksikan bagaimana Fuad mulai menjauhi Ana. Ia lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah atau bahkan menginap di rumah kerabatnya. Hati Mina dipenuhi dengan kegembiraan setiap kali ia mendengar tentang berita itu. Dan puncaknya, Fuad pada akhirnya menceraikan Ana. Perempuan itu pergi dengan meninggalkan desa dengan hati yang hancur, membawa serta kedua anaknya yang masih kecil kembali ke rumah orang tuanya di desa yang lain. Segera setelah itu, Fuad datang ke rumah Mina, memohon agar Mina mau menjadi istrinya. Mina menerima tawaran Fuad tanpa ragu sedikit pun. Mereka pun lalu menikah secara sederhana, walau hanya dihadiri beberapa kerabat dekat dan tetangga. Setelah menikah, Fuad sangat mencintai Mina, menuruti segala keinginan istrinya itu, bahkan lebih dari apa yang Rustam dulu pernah lakukan. Mina merasa kehidupannya kini sempurna dengan suami baru yang lebih muda dan tampan. Tetapi kebahagiaan Mina tidak bertahan lama. Dia sering kali terganggu oleh mimpi buruk sehingga badannya sakit-sakitan, tubuhnya terasa panas walau keringat terus mengalir di pelipis. Pandangannya mulai kabur. Ia bagai tenggelam dalam lautan kegelapan yang pekat. Rasa sakit semakin menguasai tubuhnya, membuat Mina kehilangan kesadaran. Dalam keadaan setengah sadar, Mina bermimpi berada di tempat tinggi, lalu tanah di bawahnya terbelah sehingga ia terjatuh ke dalam lubang gelap yang sangat dalam. Mina mencoba bangkit, kemudian terjatuh lagi. Suara gemuruh terdengar dari kejauhan, kemudian bertambah dekat. Mina panik. Ia berusaha memanggil-manggil nama Fuad, tetapi suaranya seakan tertahan di tenggorokan. Tiba-tiba saja, dua sosok besar muncul dari kegelapan. Keduanya berwajah tanpa ekspresi yang membuat bulu kuduk Mina merinding. Salah satu dari mereka memegang palu besar, sementara yang lain membawa rantai besi. Mina merasa dadanya sesak. "Kau pikir kau bisa lolos dari dosa-dosamu?" Salah satu dari sosok itu bertanya dengan suara menggelegar. Menggema di dalam lubang itu, Mina menangis, memohon ampun, tetapi tangisannya tidak dihiraukan. Satu di antaranya mengangkat senjatanya tinggi-tinggi, lalu menghantamkannya ke tubuh Mina. Rasa sakit yang teramat sangat menghantamnya. Seluruh tulangnya hancur berkeping-keping. Ia merasa tubuhnya dihancurkan, dipukuli tanpa ampun. Setiap pukulan mengingatkan Mina pada setiap dosa yang telah ia lakukan. Wajah Ana mulai muncul di benaknya, menangis pilu. Wajah Rustam yang marah dan tersiksa juga mengantuinya. Mina terus menjerit, merintih kesakitan, tetapi rasa sakit itu tak kunjung hilang. Ia merasa seolah seperti dipaksa menyaksikan kembali semua dosa-dosanya, merasakan setiap penderitaan yang ia timbulkan pada orang lain selama ini. Kemudian, tiba-tiba saja semuanya berhenti. Kegelapan berubah menjadi cahaya terang yang menyilaukan. Mina terbangun dengan nafas terengah-engah. Keringat membasahi seluruh tubuhnya. Tubuhnya masih terasa sakit, seolah-olah mimpi itu benar-benar terjadi. Rasa takut berikut penyesalan menguasai dirinya. Mina menangis terisak-isak, menyadari betapa besar dosa yang telah ia perbuat. Dengan tubuh yang masih lemah, Mina memanggil Fuad yang segera bergegas masuk ke kamar. Melihat Mina menangis terseduh-seduh, Fuad segera duduk di sampingnya, menggenggam tangan Mina dengan lembut. "Mimpi buruk, nah?" tanya Fuad, suaranya bergetar. Mina memandang Fuad dengan mata penuh air mata. Ia tahu
inilah saatnya. Sekarang Mina harus mengakui semua kesalahannya apapun resikonya. Dengan suara yang terputus-putus karena tangis, Mina mulai menceritakan semuanya dari bagaimana ia dulu menggunakan pelet darah haid untuk mengikat Rustam hingga bagaimana ia melakukan hal yang sama terhadap Fuad. Fuad terdiam. Matanya melebar tak percaya kala mendengar pengakuan Mina. Saat Mina selesai bercerita, keheningan melingkupi ruangan itu. Hanya suara isak tangis Mina yang terdengar. Fuad terdiam lama, ia tidak tahu harus berkata apa. Mina berulang kali memohon ampun terhadap Fuad, berharap suaminya itu bisa memaafkan semua dosa yang telah ia lakukan. Mata Fuad menyala-nyala dengan kemarahan yang sulit ditahan. Mendengar pengakuan Mina tentang semua perbuatan buruknya, hatinya seolah-olah dihujam belati yang tak terlihat. Ia tidak pernah menyangka bahwa istri yang ia cintai, yang ia anggap tulus, ternyata telah menipunya dengan cara yang begitu keji. Mina, keterlaluan Ikam. Fuad melepaskan genggaman tangannya dari Mina dengan kasar. Pinian durhaka. Mina masih menangis terseduh-seduh, mencoba meraih tangan Fuad kembali. Lelaki itu mundur dan menjauh darinya. Air mata Mina mengalir deras di pipinya, memohon pengampunan, tetapi tatapan dingin Fuad membuatnya sadar bahwa tak ada lagi harapan yang tersisa. "Aku menolakmu, Mina," kata Fuad tegas, suaranya bergetar menahan emosi. "Mulai saat ini kita bukan lagi suami istri." Mina terperanjat kala mendengar ucapan Fuad. Tubuhnya gemetar hebat, seakan dunia di sekitarnya runtuh dalam sekejap. Mina mencoba berbicara, meminta maaf, hanya saja lidahnya keluh. Tak ada kata yang keluar selain isakan yang semakin keras. Fuad memandangnya dengan wajah penuh kebencian sebelum akhirnya berbalik meninggalkan Mina dalam keadaan hancur. Tak lama kemudian, Fuad kembali dengan membawa tas berisi seluruh pakaian Mina. "Buli ke rumah kam seorang. Aku kada sudi melihat Ikam lagi." Perintahnya tak bisa ditawar lagi. Jantung Mina seperti dicengkram kuat-kuat, begitu tahu jika ini adalah akhir dari semuanya. Dengan berat hati, ia mengambil tas itu, melangkah terhuyung keluar dari rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan. Hari-hari berikutnya adalah masa-masa yang teramat berat bagi Mina. Tak ada tempat yang bisa ia sebut rumah. Keluarganya menolak keras ketika Mina ingin menumpang hidup di sana, sedangkan rumah peninggalan Rustam sudah diambil oleh anak tertua lelaki itu. Mina berkelana tanpa arah, membawa serta kedua anaknya, hingga suatu hari langkahnya membawanya ke sebuah rumah Quran yang sederhana di pinggiran kota. Rumah itu tampak damai, dikelilingi oleh anak-anak yatim yang sedang belajar mengaji. Mina merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk tinggal di sana, seolah-olah inilah tempat di mana ia bisa menebus segala dosanya. Mina memberanikan diri menghampiri pemilik rumah Quran itu, seorang wanita tua dengan senyuman lembut yang menerimanya tanpa banyak tanya. Wanita itu menyambutnya dengan tangan terbuka, memberikan Mina tempat tinggal dan tugas untuk merawat anak-anak yatim yang berada di sana. Mina mulai mengabdikan hidupnya untuk melayani anak-anak yatim di rumah Quran itu. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk membersihkan ruangan, memasak makanan sederhana untuk anak-anak, dan membantu mengawasi mereka. Setiap malam ia berdoa dengan khusyuk, memohon ampun kepada Allah atas semua kesalahan yang telah ia lakukan. Mina merasa bahwa dengan mengabdikan dirinya di tempat ini, ia bisa sedikit demi sedikit menebus dosa-dosanya. Hari-hari Mina kini penuh dengan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, walau rasa bersalah itu tetap ada di sudut hatinya. Dalam kesunyian malam, Mina seringkali merenung, mengingat semua kesalahan masa lalunya. Namun, kini ada satu hal yang membuatnya bertahan, harapan. Harapan bahwa Allah akan mengasihani dirinya yang hina ini dan memberikannya kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya.
Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Kenanga Kinasi selalu asik untuk disimak. Alurnya tuh enak banget kalau Kenanga Kinasi. Dan kisah kali ini adalah bagaimana seorang Minah ya. Memang tragis ya Minah itu di umur di usia 14 tahun yang mana itu adalah masih usia remaja, anak kecil malah 14 tahun itu ya, itu sudah dijodohkan oleh orang tuanya kepada seorang kaya ya yang bernama Rustam, yang mana dia menjadi istri ketiganya. Aduh, hancur sudah itu di situ semuanya. Dan bagaimana dia akhirnya disia-siakan juga oleh Rustam, diperlakukan tidak dengan baik. Jadi mengubah seorang Minah menjadi sosok yang berbeda. Dan bagaimana ketika penderitaan yang mendera, dia menemukan mantra pemikat ya dengan pelet darah haid, dan nekat. Sudah gelap mata nekat melakukan itu walaupun tujuannya baik ya, tapi tetap caranya salah. Bagaimana dia akhirnya memelet suaminya sendiri sehingga suaminya bisa benar-benar dia kuasai, mencintai dia sampai menceraikan istri-istrinya yang lain, bahkan hidup bahagia ya. Sempat ke tanah suci lagi. Aduh, di sini luar biasa sekali. Tapi ya itulah, semuanya pasti akan ada balasannya. Apa yang salah itu bisa dibalas langsung di dunia. Dan di situ dia masih nggak kapok juga ya setelah Rustam meninggal dunia. Di situ dia melancarkan serangan lagi terhadap Fuad, yang mana Fuad saat itu sudah menjadi suami orang lain, yang akhirnya Fuad juga bertekuk lutut menikahi Minah. Tapi di situ Minah mendapatkan serangan-serangan, mendapatkan apa ya? Akhirnya dia mengaku terhadap suaminya Fuad yang tadinya sudah mencintai dia, tapi di situ setelah dia mengaku dia ditalak, diceraikan. Dan luar biasa di sini kisah perjalanan hidup seorang Minah. Walaupun dia salah, walaupun bagaimanapun apa yang dia lakukan salah, dia tadinya kan orang baik ya yang tersakiti, tapi di akhirnya Allah memberikan jalan. Semoga saja kita doakan, semoga Minah bisa bisa berubah ya, bisa berubah, bisa benar-benar bertobat, tobatan nasuha, dan diampuni segala dosa-dosanya, dan bisa kembali ke jalan yang benar di tempat yang baru. Luar biasa sekali untuk Kenanga Kinasi. Oh ya, untuk majalah misteri itu zaman dulu banget ya, majalah misteri. Teman-teman juga mungkin pernah ada yang baca nih majalah misteri zaman dulu. Mungkin dulu terlalu vulgar banget sih, memang beberapa mantra-mantra ada tuh di majalah misteri dulu, dan kisahnya tuh bener-bener kayak apa ya, mungkin belum terlalu ketat ya zaman dulu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Kenanga Kinasi, ditunggu kisah-kisah selanjutnya dari Tanah Kalimantan yang selalu seru untuk disimak, dan semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua ya, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Silakan buat teman-teman mungkin yang punya komentar lain bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawabnya satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya bisa diklik ya tombol like-nya, tombol jempolnya. Dan buat yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Oh iya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon kami yang ada di sini, dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja pokoknya. Buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar ya, karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Dan di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.